476 tapi aku adalah lelaki normal. Jam 10, keluar untuk jalan-jalan. Ricky mau menjawab pertanyaannya dengan kaku, tidak mengatakan lebih sepatah kata pun. Amanda mau bertanya lagi, keluar jalan kemana? Ricky mau mengklik ponsel beberapa kali, mungkin mencoba sinyal telepon. Setelah beberapa saat, dia meletakkan telepon di samping dan memandang Amanda Mu, mengekspresikan ekspresi kosong, berbaringlah di dalam. Amanda Mu mendengarnya dan bergerak sangat patuh padanya, dan pindah ke dinding untuk berbaring. Tempat tidurnya tidak terlalu besar, bahkan tidak sampai 1,5 meter. Ricky mau tidur dengannya, dia harus berpegang teguh pada dinding. Ricky mau mematikan senter teleponnya dan berbaring di samping Amanda Mu. Begitu dia berbaring, tempat tidur yang sudah sempit menjadi penuh. Dia bersandar di dinding di satu sisi dan Ricky mau di sisi lain, merasakan suhu dan napasnya. Amanda Mu meraih sudut dengan gugup, tidak berani bergerak. Malam di pegunungan sangat sunyi, dan napas Ricky mau jernih dan terdengar. Entah kenapa gugup. Tiba-tiba, Ricky mau memanggilnya dengan lantang, Amanda Mu. Hah, Amanda Mu membuat suara, hanya untuk menyadari bahwa suaranya agak serak. Selanjutnya, Ricky mau mengucapkan dua kata dengan suara rendah, selimut. Amanda Mu menyadari bahwa dia menarik selimut untuk dirinya, dan dengar itu langsung mendorong selimut ke Ricky Mo. Keduanya berbaring di tempat tidur, berbagi selimut, tanpa bantal, mencium bau kayu basah yang membusuk. Amanda Mu mungkin telah tidur terlalu lama sebelumnya, dan sekarang dia tidak bisa tidur. Dia membuka matanya dalam gelap dan merasa bahwa napas Ricky Mo sudah tenang, mengira dia akhirnya tertidur, dan kemudian bersandar ke samping, meraih sudut Ricky Mo. Amanda Mu, meskipun aku tidak tertarik padamu sekarang, tetapi aku adalah lelaki normal, dan aku tidak bisa menjamin apakah aku akan bisa menahan diri jika kamu terus bergerak. Suara Ricky Mo tiba-tiba terdengar, begitu jelas sehingga dia tidak bisa mendengar sedikit pun rasa kantuk. Amanda Mu menegang sejenak. Dia menstabilkan pikirannya dan berkata dengan sarkastis, jika Tuan Mo tidak mengatakannya, aku hampir lupa bahwa kamu adalah pria normal. Amanda Mu mencibir, memunggungi Ricky Mo. Tidak marah, tidak marah. Ricky Mo sekarang seorang pasien. Jangan pedulikan pasien. Isyarat-isyarat psikologis mulai berperan, dan suasana hati Amanda Mu dengan cepat pulih dan dia segera tertidur. Di tengah malam, dia terbangun karena panas. Handuk di dahi telah tergelincir ke bawah dan hampir kering. Selimut itu, yang pada awalnya tidak besar, dibungkus olehnya sendiri. Dia menarik selimut itu ke Ricky Mo dan menutupinya. Kali ini, Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya benar-benar tertidur. Ini, Ricky Mo berbalik, menghadap Amanda Mu, yang nyaman bagi Amanda Mu untuk menutupinya dengan selimut. Malam di pegunungan sangat dingin, jika Ricky Mo tidak menutupi selimutnya, besok pagi ia mungkin demam. Amanda Mu juga bersandar di sisinya, berbaring berhadap-hadapan dengannya dalam gelap. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia bisa merasakan napasnya yang hangat. Tempat tidurnya kecil, selimutnya kecil, napas hangat Ricky Mo ada tepat di depannya, Amanda Mu sudah lama sekali tidak dekat dengannya, dan rasa kantuknya menghilang sedikit demi sedikit. Tepat ketika dia hendak berbalik dan menghadapi Ricky Mo, dia tiba-tiba mengulurkan tangan di pinggangnya, dan kemudian membungkus tangan dan kakinya, memegangnya dengan kuat di lengannya. Amanda Mu mengalami kekakuan sesaat. Dia dipeluk oleh Ricky Mo dan tidak berani bergerak. Setelah beberapa menit, dia membuat suara ragu, Ricky Mo. Menanggapi itu adalah napas teratur Ricky Mo. Ini dia sendiri inisiatifnya untuk memeluknya, tetapi tidak bisa bergantung pada dirinya. Berbaring dalam pelukan yang hangat dan akrab, merasa sangat lega, dan rasa kantuk muncul seperti itu. Hari berikutnya. Ketika Amanda Mu bangun, hari sudah cerah. Namun, suara ceter, hujan di luar menandai bahwa cuaca belum membaik. Ricky Mo mempertahankan posisi memegang lengannya tadi malam, dan dia merasa dia terlalu erat dipegang, yang membuatnya sulit bernapas. Dia mengulurkan tangan dengan sangat ringan dan ingin melepaskan tangan Ricky Mo di pinggangnya. Hanya saja tangan dia menangkap pergelangan tangannya, dan orang di depannya tiba-tiba membuka matanya. Amanda Mu khawatir karena membangunkannya, jadi dia terus melihat Ricky Mo. Melihatnya tiba-tiba membuka mata, Amanda Mu merasa bersalah segera melepaskan tangannya, dan menatapnya tanpa bergerak. Ricky Mo tidak bergerak, hanya menggerakkan lengannya di pinggangnya dan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Kamu tadi malam, di mata Ricky Mo yang bingung, Amanda Mu berkata tanpa ekspresi, lagi pula kamu yang duluan menggerakkan tangan. Ricky Mo menarik lengannya, dan suaranya serak di pagi hari, aku tidur tadi nyenyak tadi malam, terserah apa yang ingin kau katakan. Apakah nada ini mengakui bahwa dia adalah orang pertama yang bergerak tadi malam? Oke, ketika dia mulai menggerakkan tangan tadi malam, dia tidak bangun, dan itu normal untuk tidak ingat. Amanda Mu tidak peduli padanya, bangkit dan berencana untuk melewatinya dan bangun dari tempat tidur. Namun, sebelum dia membuka kakinya, dia jatuh tersungkur.
Melihat bahwa dia akan jatuh ke tempat tidur, Ricky Mo mengulurkan tangan dan meraih pinggangnya, membiarkannya jatuh di atas tubuhnya. Amandamu. Dia tahu dia tidak melakukan apa-apa, tapi entah kenapa merasa seperti menamparkan muka. Dia menerkam Ricky Mo dan mencondongkan tubuh untuk bertanya kepadanya, jika aku berkata, aku tidak berhati-hati, apakah kamu percaya? Wajah tampan Ricky Mo tidak memiliki ekspresi, dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir aku bisa mempercayainya? Amandamu menggelengkan kepalanya. Ricky Mo menatapnya selama 2 detik sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Amandamu bertanya dengan suara rendah, apa yang kamu tertawakan? Ricky Mo mendorongnya ke samping, duduk, perlahan-lahan merapikan pakaiannya, dan kemudian memandangnya dengan santai, trik kuno ini masih jarang digunakan, kalau tadi aku tidak memelukmu. Kemudian, dia tidak mengatakan apa yang diketahui Amandamu. Meskipun hatinya sangat jernih bahwa dia baru saja gagal untuk berdiri, dia merasa tidak dapat membantah. Amandamu berbaring di tempat tidur dan menarik selimut di atas kepalanya, diam-diam menutupi dirinya. Merasa bahwa pria di sebelahnya bangkit dan turun dari tempat tidur, Amandamu menarik selimut ke bawah dan menunjukkan kepalanya, bahkan jika mencoba lagi, kamu masih akan menahanku, trik agak kuno tapi bagus karena berguna. Ricky Mo mengenakan sepatu dan mendengar suaranya tiba-tiba melihat ke belakang, matanya tajam. Amandamu menatapnya tanpa kelemahan. Ricky Mo menyipitkan matanya sedikit, tiba-tiba mencondongkan tubuh, dan mendekati Amandamu. Apakah itu karena dia berkata terlalu banyak dan Ricky Mo ingin memperbaikinya? Amandamu menutup matanya dengan ketakutan. Pada saat berikutnya, suara mencibir Ricky Mo muncul di kepalanya, hanya kemampuan yang sedikit ini, beranikah kamu mencari keributan denganku? Bab 477 tidak merelakan aku. Amandamu membuka matanya dan bertemu dengan mata Ricky Mo yang dalam. Setelah mengerucutkan bibir, dia menyipitkan matanya dan tiba-tiba berdiri dari tempat tidur. Plak. Ricky Mo awalnya membungkuk untuk melihat Amandamu. Ketika Amandamu bangun, dia menabrak dahinya. Amandamu menyentuh dahinya diam-diam, sedikit sakit, tetapi dengan cepat mereda. Ricky Mo mengulurkan tangan dan menutupi dahinya, menatap Amandamu dengan wajah berat. Amandamu perlahan-lahan turun dari tempat tidur dan berkata dengan tenang, maaf, aku tidak sengaja menandukmu. Meskipun dia juga sedikit sakit, Ricky Mo terlihat lebih menyakitkan. Tidak sengaja. Kalau Ricky Mo percaya, itu baru aneh. Karena kondisinya tidak baik, keduanya tidak melepas pakaian mereka ketika mereka tidur. Amandamu mengenakan mantelnya dan turun. Paman yang menampung mereka sudah bangun dan sedang memasak dapur. Amandamu berkata, Paman, pagi. Paman itu mengangkat kepalanya dari asap dan memicingkan mata ke arah Amandamu, bangun begitu pagi sekali, tidak tidur lebih lama. Aku sudah bangun, bukankah kamu juga bangun pagi sekali? Amandamu menggulung lengan bajunya, apakah kamu akan memasak sarapan? Biarkan aku membantumu, apa yang harus aku lakukan? Paman menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Gadis ini terlihat seperti kulit yang kurus dan daging yang lembut, mana bisa kami melakukan pekerjaan kasar ini? Kalau begitu kamu bisa membakar apinya, aku bisa memasak nasi untukmu. Amandamu mengaitkan rambut di telinganya dan berkata sambil tersenyum. Paman melihat dia mengatakan hal itu, jadi tidak banyak bicara lagi, dan duduk di depan kompor untuk membakar, memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Di pedesaan tidak bisa makan sesuai keinginan, hanya bisa makan makanan sesuai musim, ada mie makan mie, dan makan nasi kalau ada nasi. Paman meminta Amandamu untuk menggoreng 3 telur, lalu menuangkan air untuk memasak mie. Sebelum air mendidih, Paman berdiri dan mengambil jas hujan keluar. Amandamu bertanya kepadanya, apa yang akan kamu lakukan? Ada sayuran di ladang depan. Aku akan mengambil beberapa dan kembali untuk memasak, kata Paman, dan dia akan keluar. Amandamu melirik keluar, hujan sangat deras, tanah di luar pintu semua berlumpur, dan dia harus bergulat jika dia menginjaknya dengan goyah. Amandamu sedikit mengernyit, memegang Paman, biarkan aku saja yang pergi. Kamu pergi apa? Aku akan pergi sendiri. Kemarahan Paman keras kepala, alisnya membentang, menampakkan keagungan para tetua. Pada saat ini, Ricky Mo turun. Melihat ini, Amandamu dengan cepat menunjuk ke Ricky Mo dan berkata kepada pamannya, biarkan dia pergi. Ricky Mo ditunjuk olehnya, dan mengangkat alisnya sedikit dan berjalan, pergi untuk lakukan apa? Paman berkata bahwa dia akan mengambil beberapa sayuran di ladang depan dan kembali untuk memasak mie. Air dalam panci segera mendidih, jadi kamu cepat pergi. Amandamu mendorongnya keluar. Nada memanggilnya tidak bisa lebih alami. Ricky Mo meliriknya dengan samar, mengambil jas hujan di tangan paman, memakainya, dan berjalan keluar. Amandamu melihatnya melangkah di tirai hujan dan sedikit tersenyum. Dia menemukan bahwa Ricky Mo hanya berbicara buruk dalam hal-hal sepele, tetapi dalam tindakan, tidak pernah ambigu. Meskipun berbeda dari masa lalu, Ricky Mo masih Ricky Mo. Hehe, paman di samping tiba-tiba tertawa 2 kali, menggelengkan kepalanya dan terus duduk di depan kompor untuk membakar. Amandamu bertanya kepadanya, Paman, apa yang kamu tertawakan? Paman hanya tersenyum dan tidak berbicara. Ricky Mo dengan cepat mengambil sayuran dan kembali.
Ada tangki air di bawah atap pintu belakang dapur. Amandamu mengambil piring-piring, mencuci, dan menaruhnya di dalam panci. Sarapan adalah mie telur. Setelah makan, pamannya duduk di kursi goyang di dekat gerbang dan mengantuk memegangi kucing. Amandamu dan Ricky mau berdiri di bawah atap di luar pintu. Hujan ini sepertinya tidak akan berhenti untuk sementara waktu. Amandamu melihat hujan di luar tirai, wajahnya khawatir. Ekspresi Ricky Mo juga sangat serius, tidak ada orang lain di sekitar sini, jalan tersapu, dan tidak ada cara lain selain menunggu seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kamu tahu tidak ada orang di sekitar sini? Amandamu bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu. Ricky Mo mengangkat matanya sedikit, tadi malam aku keluar dan melihatnya, aku tidak bisa melihat sedikit cahaya. Ternyata dia keluar tadi malam untuk memastikan tidak ada orang di dekatnya. Amandamu mengerutkan bibirnya dan bertanya kepadanya dengan keras, apakah benar-benar hanya mungkin menunggu mereka datang kepada kita? Apakah tidak ada cara lain? Ricky Mo menoleh untuk menatapnya, tanpa ekspresi di wajahnya, aku dari awal sudah memberitahu kamu, lebih baik kalau kamu tidak datang. Sebelum datang, belum memeriksa medan di sini. Ini memang kesalahan aku sendiri, tetapi apakah ide kamu sepenuhnya benar? Ekspresi wajah Amandamu memudar. Ricky Mo acuh tak acuh pada kata-katanya dan menatapnya dengan lemah, apakah kamu yakin ingin pada saat ini membahas topik ini dengan penyelamat hidupmu dengan nada seperti ini? Jika bukan karena Ricky Mo menyelamatkannya, dia mungkin masih berdiri di pinggir jalan sekarang, mungkin dia tidak akan bisa kembali. Amandamu melihat bahwa dia sedikit tidak sabar, jadi dia berhenti membicarakannya. Keduanya berdiri sebentar di bawah atap. Tepat ketika Ricky Mo hendak berbalik, Amandamu tiba-tiba pikirannya terbuka, dan langsung mengulurkan tangan untuk memegangnya, Ricky Mo. Ekspresi Ricky Mo tetap sama, tetapi nadanya agak tidak sabar, apalagi. Kamu tidak membiarkan aku datang berkunjung, karena aku harus pergi begitu lama, merasa. Amandamu memandangnya, dan kemudian dia berkata dengan ringan, tidak merelakan aku. Ekspresi Ricky Mo sedikit berubah, dan matanya menjadi lebih dalam. Keduanya saling menatap selama beberapa detik, dan Ricky Mo mengangkat alis, angan-anganmu cukup hebat. Amandamu bertanya dengan enggan, jadi kalau bukan lalu apa? Apakah hanya karena, kamu pikir aku hanya bisa menyukaimu, kecuali untuk keinginan memonopoli hatimu, lalu tidak ada alasan lain? Ricky Mo tampaknya terlalu malas untuk berbicara dengannya, dan melepaskan tangannya dan memasuki rumah. Amandamu meletakkan tangan di pinggang dan menghela napas dalam-dalam ke arah tirai hujan. Ricky Mo bermulut keras, bahkan jika dia memiliki temperamen aneh dan mulutnya menolak untuk mengakui, tetapi dia bisa datang untuk menyelamatkannya sesegera mungkin, mengatakan bahwa dia juga peduli padanya. Perasaan Ricky Mo untuknya mungkin tidak sekuat sebelumnya, tetapi telah diperdalam langkah demi langkah. Ini pertanda baik. Dan sekarang yang lebih penting, mereka harus keluar dari sini. Jika hujan turun selama 10 hari hingga setengah bulan, apakah dia dan Ricky Mo akan tetap terjebak di sini? Meskipun dia senang punya waktu sendirian dengan Ricky Mo, tetapi waktu dan tempatnya salah. Joanna Mo masih menunggu mereka di rumah, apalagi Ricky Mo. Dia masih harus berurusan dengan perusahaan Mo, bahkan jika dia sudah mengatur urusan perusahaan ketika dia keluar, tetapi pasti akan ada beberapa kesalahan, bahkan ponsel mereka pun tidak ada sinyal. Bukan masalah sepele untuk sepenuhnya kehilangan kontak selama kurang lebih setengah bulan. Ketika Amandamu memasuki rumah, dia mendengar Ricky Mo berbicara dengan paman. Apakah ada jalan lain menuju kota? 478 bukan James Gu. Paman melihat Amandamu masuk, meliriknya, dan kemudian berkata kepada Ricky Mo, ada, tapi tidak aman. Ricky Mo melirik Amandamu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, masih hujan dan kondisi jalan tidak membaik, bahkan jika mengirim orang dari kota untuk bergegas memperbaiki sirkuit dan sinyal, tidak ada cara untuk masuk. Ricky Mo dan Amandamu hanya bisa tinggal di rumah paman. Pada hari hujan, paman tidak harus pergi keluar untuk melakukan pekerjaan pertanian. Dia sering memegang cangklong rokok di kursi goyang di pintu gerbang untuk menonton hujan di luar, dan kadang-kadang memegang kucing. Makanan yang dimakan dipetik setiap hari di ladang sayuran. Amandamu dan Ricky Mo tinggal di rumah paman dan secara alami merawat memetik sayuran dan memasak. Tapi dia masih tidak tahu cara membakar kayu, jadi paman biasanya membakar api, Amandamu memasak, dan Ricky Mo mencuci piring setelah makan. Ketika bangun pagi ini, Amandamu mendengar di rumah tidak ada suara hujan. Setelah mendengarkan sebentar, dia memandang ke samping Ricky Mo, tidak hujan. Ricky Mo berbaring telentang, matanya menyipit ringan, dan dia tampak seperti sedang tidur, tetapi Amandamu tahu bahwa dia tidur tidak nyenyak akhir-akhir ini, belum lagi alisnya kencang dan matanya jelas. Mengetahui bahwa dia sudah bangun. Benar saja, setelah beberapa detik, pria di sebelahnya sedikit membuka matanya, dan suaranya terdengar bodoh, ya. Amandamu mendengar kata-kata itu, bangkit dan berbalik ke ujung yang lain, bangkit dari tempat tidur dan mengenakan mantelnya dan berjalan ke pintu. Dia sudah mengingat hari-hari ini dan bangun setiap hari dari kaki Ricky Mo untuk bangun dari tempat tidur. Amandamu turun, membuka pintu dan keluar.
Rumah ini dibangun di atas gunung, ada platform kecil yang bisa bergerak di depan pintu, dan kemudian ada hutan gunung. Pada saat ini, ada kabut putih di hutan. Hujan lebat dan kabut akan cerah. Jika sudah jelas, sirkuit dan menara sinyal akan diperbaiki, dan seseorang akan datang untuk memperbaiki jalan, dan James Gu mereka pasti akan dapat menemukannya dalam waktu cepat. Mereka pergi dari sini. Hanya butuh 2 atau 3 hari, tetapi kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya butuh waktu lama. Ketika Amanda menundukkan kepalanya, dan bisa melihat sandal plastik hitam di kakinya. Ukuran sandal itu agak besar, dan dia mengenakan sepatu putih di kakinya. Dia menginjak sandal di lumpur beberapa kali, dan lumpur memercik dan mencipratkan celana. Anak perempuan, bawa keranjang ke sini. Pada saat ini, teriakan paman datang. Amanda melihatnya dan melihat bahwa paman itu berdiri di ladang sayuran hijau, melambaikan tangannya yang berlumpur ke arahnya. Itu agak jauh, dan Amanda tidak tahu apa yang dilakukan paman, dan berkata dengan suara nyaring, "Oh, segera datang." Amanda membawa keranjang ke sana dan melihat bahwa paman berjongkok di ladang sayur, menarik sesuatu dari tumpukan lumpur. "Paman, apa yang sedang kamu lakukan?" Setelah berhari-hari hujan, tanah basah kuyup, Amanda menarik celana panjangnya ke lutut dan berjalan terus semakin dalam. Lumpur itu terlalu lengket, dan sandal Amanda ditutupi dengan lapisan lumpur yang tebal. Ketika dia berjalan ke paman, sepasang sandal tertutup lumpur, sangat berat. Paman itu menyeka lumpur dengan tangannya dan menyerahkan benjolan kepada Amanda. "Hehe," tersenyum, "kamu tahu hal ini." Amanda menatap benda itu selama beberapa detik sebelum memastikan, ini ubi jalar. Paman tampak terkejut, "Kamu juga tahu ini?" "Tahu, aku membelinya di supermarket, tapi aku belum melihat yang baru saja digali dari tanah," kata Amanda berjongkok dengan penasaran, dan mengambilnya. Setelah melihat cukup lama, dia menggigit bibirnya dan berkata, "Ini sedikit kecil. Aku akan mencoba beberapa dari mereka, yang bisa dimakan lalu dibawa ke rumah, untuk memasak bubur ubi jalar," kata paman, dan meletakkan ubi jalar yang dia taruh di keranjang belakangnya. Amanda juga membantunya mencabut bersama. Akhirnya, ada ubi jalar dengan kulit halus. Paman memotongnya dengan pisau dan menyerahkannya kepada Amanda. "Cobalah, ini terlihat sangat bagus dan dimakan rasanya manis dan segar." Amanda menggigit dan itu memang manis dan segar. Manis. Yah, ini sangat manis. Amanda membantu paman berjalan dengan membawa keranjang di belakangnya, dan paman berjalan dengan sabit di depan. Keduanya mengobrol satu sama lain. Di dekat pintu rumah, Amanda berteriak ke dalam ruangan, "Ricky Mo, kami menggali ubi jalar yang sangat manis." Amanda mengatakan itu, tetapi tidak mendapat jawaban dari Ricky Mo. Amanda berkata pada dirinya sendiri, apakah masih belum bangun? Dia berpikir sambil berjalan kembali dengan pamannya. Ketika dia berjalan ke pintu, dia melihat bahwa tampaknya ada lebih banyak orang di ruangan itu. Amanda membeku sesaat, ekspresinya perlahan memudar. "Itu James Gu dan mereka datang mencari kami." Paman menyipitkan matanya dan melihat ke dalam ruangan, "Ada orang datang ke sini." "Seharusnya teman kami yang datang mencari kami," Amanda mengerutkan bibirnya, mengeluarkan suara samar. Pamannya juga membeku sesaat, dan butuh beberapa detik untuk bereaksi. Dia mengulurkan tangan dan menurunkan keranjang yang dibawanya, "Pergi dan lihat, aku akan memasak bubur ubi jalar." Ketika Amanda berbalik, dia hanya melihat paman membawa keranjang di punggungnya dan membawa ke dapur. Amanda pergi ke ruang tamu. Tidak ada jendela di ruang tamu, dan ketika masuk dari luar, karena cahaya terhadang, tidak bisa melihat orang-orang di dalam untuk sementara waktu. Amanda melangkah masuk, melambat sebelum melihat apa yang ada di dalamnya. Ricky Mo sedang duduk di kursi kayu, dan orang yang duduk di depannya bukan James Gu. Begitu Amanda masuk, keduanya berbalik untuk menatapnya. Tidak ada ekspresi di wajah Ricky Mo, matanya dalam, dan dia tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Pria itu tersenyum sedikit pada Amanda. "Amanda." Kejutan di wajah Amanda sudah terlambat untuk menahannya. "Kenzo Lee, bagaimana kamu bisa datang ke sini?" Itu benar, pria yang duduk di hadapan Ricky Mo adalah Kenzo Lee. Amanda tahu dari Ricky Mo, bahwa James Gu datang untuk mencari Lucy Sen. Dia menebak bahwa orang pertama yang datang mungkin adalah James Gu, tetapi Donnie lebih mungkin besar yang datang. Meskipun Ricky Mo tidak membawa Donnie keluar kali ini, menurut pendapat Amanda, Donnie adalah asisten khusus serbaguna, dan tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Lagi pula, dia tidak pernah memikirkannya. Orang pertama yang dia temukan adalah Kenzo Lee. "Tentu saja aku datang ke sini untuk menemukanmu." Kenzo Lee tersenyum dengan pria yang lugas dan murni. Sepertinya dia tahu bahwa Amanda terjebak di sini, jadi dia membawa seseorang untuk mencarinya. Kenzo Lee berkata dengan ringan, tapi suasana hati Amanda agak berat. Masalah dia datang untuk mencari Lucy Sen, selain Ricky Mo yang tahu, tidak ada yang memberitahu Kenzo Lee. Dia tidak menyangkal bahwa Kenzo Lee punya kemampuan, tetapi tidak mungkin menemukannya dalam waktu yang singkat tanpa mengetahui jadwalnya. Bab 479 Aku berani datang, apa kamu berani menerimanya?
Hanya sekitar 5 hari sejak Amandamu datang dari kota J untuk menemukan Lucy Sen. Dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 hari di jalan dari kota J ke kota ini. Dengan kondisi jalan yang buruk sekarang, pasti sulit untuk berjalan di jalan, dan waktu yang dihabiskan di jalan lebih banyak sedikit. Jika harus berjalan selama 2 hari di jalan, maka waktu keberangkatan Kenzo Li maju setidaknya 2 hari. Ricky mau berangkat hari kedua setelah kepergian Amandamu dan tiba pada hari ketiga. Berdasarkan perhitungan ini, Kenzo Li berangkat ketika Ricky mau tiba, dan tiba di sini. Mampu memastikan bahwa dia ada di sini dalam waktu yang singkat, dan menemukannya, itu menunjukkan bahwa Kenzo Li sangat mungkin untuk diam-diam mengawasi setiap gerakannya. Dia pernah tinggal bersama Kenzo Li dalam waktu singkat, kemudian keduanya mengalami kecelakaan mobil bersama. Meskipun memiliki hubungan yang pernah melewati kematian, Amandamu bisa merasakan bahwa Kenzo Li tidak memiliki perasaan suka. Seorang pria yang selalu memperhatikan setiap gerakan wanita, jika bukan memiliki perasaan terhadap wanita ini, pasti ada tujuan lain. Adapun tujuan Kenzo Li, Amandamu masih lebih bersedia untuk berpikir ke arah niat baik. Bagaimanapun, Kenzo Li telah membantunya selama ini. Meskipun tiba-tiba dia muncul 3 tahun yang lalu, tetapi dia menyelamatkan dirinya. Tanpa dia, dia pasti sudah lama meninggal. Amandamu bertanya kepadanya dengan keras, jalan di luar rusak parah, bagaimana kamu bisa masuk? Helikopter, Kenzo Li selesai bicara dan menatapnya lagi, untunglah kamu baik-baik saja. Amandamu hendak berbicara, baru menyadari bahwa suasananya agak salah. Ketika dia menoleh, dia melihat Ricky Mo menatapnya dengan wajah dingin. Amandamu menggigil, dari mana dirinya mengganggunya. Dia mengerutkan bibir dan duduk di sebelah Ricky Mo. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa raut muka Ricky Mo tampak sedikit lebih baik. Kemudian dia bertanya kepada Kenzo Li, apakah kamu sudah sarapan? Kenzo Li meliriknya dan Ricky Mo dan berkata, sudah makan. Amandamu merasa bahwa suasananya sedikit aneh, dan tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berkata dengan lancar, kami belum makan. Pada saat ini, Ricky Mo yang tidak berbicara, tiba-tiba berkata, klinik Tuan Li tutup. Wajah Kenzo Li menegang selama beberapa detik sebelum dia berkata, tidak tahu mengapa Tuan Mo menanyakan pertanyaan ini. Ricky Mo mencibir, dan suaranya yang dalam sedikit lebih dingin dari biasanya, Tuan Li terlalu sibuk mempedulikan istri orang lain. Kupikir itu karena kliniknya sudah tutup, karena sudah tutup jadi tidak ada kerjaan. Amandamu mendengar kata, istri, dan menatap Ricky Mo dengan heran. Kenzo Li tersedak Ricky Mo untuk sementara waktu. Dia pertama-tama menarik sudut bibirnya, mengungkapkan senyum yang sangat dibuat-buat, terima kasih atas perhatian Tuan Mo, klinik psikologisku lumayan banyak pasien, ada banyak pelanggan tetap, tetapi semua orang ingin menjadi lebih besar. Jika Tuan Mo tertarik, dapatkah kamu membantuku memperkenalkan beberapa tamu, atau Tuan Mo sendiri juga bisa membantu mengurus bisnisku? Kenzo Li berkata di kalimat terakhir, nada itu menjadi lebih alami, seolah-olah dia telah membuat mitra bisnis saat makan malam. Hanya saja, Amandamu merasa bahwa kalimat terakhirnya sepertinya memiliki makna yang dalam yang lain. Senyum di wajah Ricky Mo lebih dalam, dan napas di tubuhnya bahkan lebih dingin, aku berani datang, apa kamu berani menerimanya? Tuan Mo bisa datang mencariku, itu adalah kepercayaan dan kehormatanku. Bahkan jika aku tidak berani mengambilnya, aku harus tetap menerimanya. Suara Kenzo Li terdengar agak bersemangat. Ricky Mo meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Percakapan antara kedua pria itu penuh dengan bau asap. Kenzo Li melihat bahwa Ricky Mo tidak lagi beralasan, jadi dia menoleh ke Amandamu. Amanda, apakah kamu akan sarapan dulu sebelum pergi? Begitu dia berbicara, Ricky Mo memandangnya. Ekspresi Ricky Mo acuh tak acuh, hanya untuk meliriknya samar-samar, jadi dia tidak membuka wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Amandamu berpikir dia sepertinya telah mengatakan segalanya. Kenzo Li dan Ricky Mo tidak selaras, dan keduanya saling bertentangan dalam setiap percakapan. Meskipun Amandamu merasa sedikit menyesal, dia masih menemukan alasan untuk dengan sopan menolak, aku khawatir aku tidak bisa pergi denganmu. Kami masih ada teman-teman yang akan datang mencari ke sini. Kami akan menunggu mereka bersama-sama. Kenzo Li memperhatikan bahwa Amandamu berkata, kami, bukan, aku dan Ricky Mo. Matanya sedikit melotot, dan kemudian dia tersenyum tipis, baiklah, aku akan berada di sini bersamamu dan menunggu temanmu datang. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke arah Ricky Mo dan bertanya dan menjawab sendiri, teman Amanda juga teman Tuan Mo, kan? Aku yakin teman Tuan Mo tidak akan lambat. Provokasi kata-kata Kenzo Li bahkan didengar oleh Amandamu, belum lagi Ricky Mo. Dia tidak tahu mengapa Kenzo Li sengaja mengatakan kata-kata seperti itu untuk memprovokasi Ricky Mo, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Dia berbalik untuk melihat ekspresi Ricky Mo dan menemukan bahwa tidak ada perubahan di wajahnya, jadi dia sedikit tenang. Khawatir kemarahan Tuan Ricky Mo akan muncul dan melawan Kenzo Li secara langsung. Jika keduanya benar-benar bertarung, tidak ada yang bisa menghentikan mereka di sini. Apalagi, dia akan berada dalam dilema. Ayo sarapan. Suara paman datang dari kamar di sebelahnya. Amandamu menoleh dan melihat bahwa paman telah mencapai pintu ruang tamu.
Dia memegang semangkuk tumis sayuran di satu tangan dan semangkuk kimchi di tangan lainnya. Dia berjalan ke Ken Zhou Li dengan dua mangkuk sayuran, meletakkannya di atas meja, mengerutkan kening, memandang Ken Zhou Li, berbalik dan mengambil bangku, dan duduk. Paman biasanya hidup sendirian, dan hanya ada 3 kursi di ruang tamu. Ketika mereka makan beberapa hari ini, pas sekali satu kursi di sekitar meja. Ekspresi paman barusan sepertinya menyalahkan Ken Zhou Li atas posisinya. Paman adalah orang yang keras kepala, dan mungkin sangat tidak puas dengan Ken Zhou Li datang ke rumahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Amandamu dengan cepat bangkit dan meletakkan kursinya di depan meja makan, aku pergi ke dapur untuk menyajikan makan malam. Ya, paman mengangguk, lalu berbalik untuk menatap Ken Zhou Li. Bahkan jika Ken Zhou Li lambat, juga tahu pria tua itu mengerutkan kening untuk memperlihat apa yang dia maksudkan. Amandamu membawa 2 mangkuk bubur di dapur dan berbalik langsung melihat Ricky Mo juga masuk. Pintu dapur agak kecil, dan Ricky Mo membungkuk sedikit ketika dia memasuki pintu, mengambil 2 mangkuk bubur di tangan Amandamu, dan berbalik dan berjalan pergi. Amandamu berbalik badan ke mangkuk lain dan mengikuti Ricky Mo. Jadi, Ken Zhou Li melihat adegan seperti itu. Amandamu dan Ricky Mo duduk di meja kayu yang sangat tua sampai tidak bisa melihat warna aslinya, bersama dengan seorang lelaki tua desa, mereka makan bubur dengan kimchi dan semangkuk sayuran hijau. 480 berdiri begitu dekat, apa kamu ingin kehangatan? Jangankan Ken Zhou Li, bahkan mereka yang datang bersamanya untuk menyelamatkan orang-orang dipenuhi dengan kejutan. Apa identitas Ricky Mo? Itu adalah tuan muda yang lahir dengan sendok emas, yang tumbuh sebagai tuan muda di antara perusahaan raksasa top. Bisa ke pedesaan lalu melakukan kebiasaan dan duduk di tempat seperti itu untuk makan. Amandamu yang telah melihat lebih banyak beberapa hari terakhir, juga merasa agak aneh. Ricky Mo menjepit kimchi dengan sumpit dan tanpa sengaja menangkap bawang hijau kecil. Dia mengerutkan kening dan meraih bawang hijau. Amandamu dengan cepat mendorong mangkuk itu, jangan buang, berikan saja padaku. Ricky Mo mengerutkan kening dan meletakkan bawang ke mangkuknya. Dia tidak tahu bagaimana bisa ada penyakit seperti ini. Bawang bombay, daun bawang, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bawang, dia tidak mau memakannya. Adegan ini terlihat di mata Ken Zhou Li, dan matanya tidak bisa membantu tetapi lihat lebih dalam lagi. Dia merasa bahwa dia banyak duduk di sini. Ricky Mo pasti mengira dia bodoh. Ken Zhou Li menertawakan dirinya sendiri, berdiri, dan membawa orang-orang keluar. Amandamu mendengar langkah kaki, mengangkat kepalanya, menatap Ken Zhou Li dengan wajah bingung, dan bergumam, kenapa keluar? Ricky Mo memasukkan bawang merah ke mangkuknya, makanlah makanmu. Amandamu menggerakkan bibirnya, dan akhirnya dia tidak berbicara. Dia makan lebih sedikit dari Ricky Mo dan sangat cepat merasa kenyang. Dia mengambil mangkuk itu ke dapur dan pergi mencari Ken Zhou Li. Ricky Mo dan paman masih duduk di meja makan, dan mereka bisa melihat dari ruang tamu bahwa Amandamu dan Ken Zhou Li berdiri dan berbicara bersama. Keduanya berdiri begitu dekat, apakah mereka mencari kehangatan? Apa yang lucu mengobrol dengan Ken Zhou Li? Setiap kali Ricky Mo meliriknya, ekspresi wajahnya semakin dalam. Paman itu meliriknya, dan kemudian melihat sekilas di pintu lagi, nadanya cukup penasaran, bocah itu, apakah datang untuk merebut istrimu? Ricky Mo berkata tanpa ekspresi, dia tidak layak untuk merebutnya dariku. Sekarang setelah kamu tahu dia tidak layak, kenapa kamu masih berekspresi seperti ingin bertarung dengannya? Paman menggelengkan kepalanya, jangan marah, Amanda gadis yang baik, terhadapmu tidak akan berubah, kamu jangan takut dan curiga begitu ekstrim. Ricky Mo terdiam sesaat, dan berkata dengan suara dingin, dia adalah wanita yang setengah hati. Ingin menikah lagi dengannya, tetapi masih dengan pria lain masuk berita hiburan, dan lagi ada seorang Ken Zhou Li yang begitu perhatian padanya. Ah! Dia tidak bisa melihat di mana dibilang wanita itu terhadapnya tidak berubah. Paman. Di luar pintu. Amandamu berdiri di sebelah Ken Zhou Li, merenung, dan kemudian berkata, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu dengan sengaja memprovokasi Ricky Mo, tetapi aku sangat berterima kasih telah datang mencariku. Persahabatan yang telah melewati kematian, yang ini bukan apa-apa, Ken Zhou Li tertawa, menunduk melihat ke bawah, dan perlahan berkata. Amandamu mengerutkan bibirnya dan berhenti berbicara. Alasan utamanya karena apa yang ingin dia katakan tidak sesuai dikatakan di sini. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan keras, setelah kembali ke kota J, aku akan mengundang kamu untuk makan. Ken Zhou Li menyetujui dengan sangat sederhana, oke. Amandamu juga tersenyum, sudah berjanji harus ditepati. Langit akhirnya cerah, suara paman datang. Amandamu mengangkat kepala dan melihat matahari muncul di langit. Hujan turun sangat lama, ini adalah pertama kalinya melihat matahari. Pada saat ini, langkah kaki datang dari belakang rumah. Amandamu menoleh dan melihat Doni membawa orang bergegas keluar dari rumah. Doni melihat begitu banyak orang di depannya, dan ada sedikit terkejut di matanya, setelah melihat sekeliling, semua mata tetap menatap Amandamu. Dia berjalan cepat ke Amandamu dan berteriak dengan hormat, Nona muda. Asisten Doni.
Amandamu tersenyum. Cukup yakin firasatnya benar. Doni memandang Amandamu dan melihat bahwa dia baik-baik saja. Setelah menghela napas lega, dia bertanya, bagaimana dengan tuan muda? Amandamu melirik ke arah ruang tamu, dan menyimpulkan, seharusnya di dalam sedang mencuci piring. Doni mengikuti pandangannya dan menatap rumah biru 2 lantai yang sederhana itu. Aku akan membawamu ke sana, Amandamu selesai bicara dan langsung pergi ke dapur. Doni hanya mengikutinya. Ricky Mo sedang mencuci piring di dapur. Dia berdiri di depan kompor, mencuci piringnya perlahan dengan tangan, sama seriusnya ketika sedang melihat dokumen. Dia mengenakan kemeja kusut dan rambutnya sedikit berantakan, dan ini sangat berbeda dengan Ricky Mo yang biasanya paling memperhatikan makanan dan pakaian. Doni tidak berani mengenalinya, dengan ragu berseru, Tuan muda. Tunggu sebentar, aku akan mencuci mangkuk ini sekali lagi. Ricky Mo tampaknya tidak terkejut pada kedatangannya. Dia tidak melihat Doni. Dia menuangkan air kotor dari panci, mengisinya, dan mencuci mangkuk itu lagi. Kemudian, dia menoleh untuk menatap Doni. Melihat wajahnya, Doni memutuskan bahwa ini adalah tuan mudanya. Dia sedikit mengangguk, Tuan muda, helikopter diparkir di halaman belakang dan kamu dapat pergi kapan saja. Ricky Mo mengelap tangannya dengan handuk dan bertanya, bagaimana dengan perusahaanmu di sana? Doni dengan serius melaporkan situasi kepadanya, semuanya baik-baik saja, mereka semua mengira kamu baru saja melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri, tidak ada masalah lain, hanya menumpuk beberapa dokumen. Oke. Ricky Mo menjawab dengan lemah, dan meletakkan handuk itu kembali di atas kompor, menatap pintu. Di luar pintu, pamannya sedang berjongkok mengambil cangklong rokok di atas batu, dan Kenzoli mengambil korek api untuk membantunya. Paman hanya memandangnya sekilas dan mengambil kotak korek api sendiri dan menyalakan rokok. Tidak tahu apa yang dikatakan Kenzoli kepadanya. Dia mengangkat alisnya dan menggerakkan bibirnya, juga tidak tahu apa yang dia katakan. Ricky Mo menarik matanya dan bertanya pada Doni, apakah kamu membawa uang? Bawa, Doni menyadari arti dari kata-kata Ricky Mo dan mengeluarkan kantong kertas kraft. Di tempat seperti itu, secara alami ia tidak membawa uang tunai untuk cadangan. Selain uang tunai di kantong kraft, ia juga membawa lebih banyak. Ricky Mo mengambil kantong kraft dan berjalan menuju paman. Ricky Mo, Amandamu tahu apa yang akan dia lakukan, dan dengan cepat meraihnya, paman akan marah. Paman adalah watak yang keras kepala. Meskipun ia memiliki kehidupan yang relatif miskin, Amandamu tahu bahwa yang ia miliki bukanlah uang, tetapi persahabatan. Dia bisa merasakan bahwa pamannya sangat bahagia akhir-akhir ini ketika dia dan Ricky Mo ada di sini. Dia tidak akan marah. Ricky Mo melirik Amandamu lalu keluar. Paman melihat Ricky Mo datang, dari alisnya terangkat lalu turun kembali. Ricky Mo meletakkan dompet di tangan paman dan tidak tahu apa yang dia dikatakan. Paman itu diam dan mengangguk dan menerima. Amandamu terkejut, dan bertanya pada Doni, yang juga terkejut, Doni, dengan sepengetahuanmu tentang Ricky Mo, menurutmu apa yang dia katakan kepada paman? Jika di kota J, di villa Tuan Muda, aku bisa menebak apa yang dikatakan Tuan Muda. Doni terdiam. Dia melihat ke atas dan melihat jaring laba-laba di atap, dan berkata pelan, Tuan Muda yang telah tinggal di tempat ini selama beberapa hari, aku tidak bisa menebak apa yang akan dia katakan. Selanjutnya 481 Ricky Mo, kamu jelek sekali seperti ini.